Menurut Kakak sebenarnya bagaimana Kak sebenarnya RPP ini diterapkan dan bagaimana caranya agar pandangan-pandangan itu tidak lagi ada di kalangan jemaat? Jangan pernah kita langsung melakukan mempraktekkan RPP ini tanpa kita betul-betul membaca, betul-betul memahami RPP ini dari sumbernya langsung, dari buku RPP-nya sendiri. Bahwasanya memang tujuannya adalah tentu saja untuk memperbaiki apa yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja atau ada yang sengaja tapi tidak sengajakan begitu. Yang harus diingat adalah apapun keputusan yang kita ambil, dasarnya adalah ingin menyelamatkan orang tersebut, mengembalikan dia ke dalam tubuh Kristus kembali supaya dia hidup, bukan supaya dia mati. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman, tergantung dengan waktu teman-teman menonton tayangan ini. Balik lagi dengan kami di podcast Sherlock, Sharing Teologi di episode yang ketiga. Nah, pada hari ini teman-teman sudah bersama-sama dengan saya, seorang narasumber yang teman-teman mungkin belum dapat lihat sekarang, yang tidak perlu diragukan lagi ilmunya dan akan membantu teman-teman nantinya memberikan pemahaman teologi yang sangat matang yang akan membantu kita membuka wawasan kita dan lebih mengenal HKBP. Langsung saja saya perkenalkan, selamat datang ke podcast ini Kak Pendeta Hiburianti Marbun. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Boleh Kak perkenalkan diri dulu? Oke. Terima kasih, nama saya Pendeta Hiburianti Boru Marbun, suami Marga Silitonga. Saya ditempatkan oleh pimpinan HKBP sejak tahun 2015 sebenarnya, tapi mulai mengajar Januari 2016 di Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Sipoholon di bidang hukum gereja, dan sampai sekarang masih jadi dosen di sana. Itu saja. Terima kasih banyak Kak. Saya mau bicara dengan teman-teman sekarang. Teman-teman, saya yakin sekali beberapa di antara kita yang masih belum mengetahui konsep tentang RPP, yaitu Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan membahas secara khusus tentang RPP. Nah, secara sederhana, RPP ini adalah hukum siasat gereja, yang mana teman-teman mungkin sudah pernah mendengar tapi tidak terlalu paham apa itu hukum siasat gereja, dan mungkin di gereja-gereja lain secara khusus ya Kak, tidak ada hukum siasat gereja. Nah, yang menjadi pertanyaannya Kak, apa sih sebenarnya RPP ini? Untuk warga jemaat HKBP sebenarnya kita tentu perlu tahu ya kan Kak, apalagi saya yakin beberapa teman-teman yang mungkin usianya lebih muda dari saya atau yang waktu katekisasi CD sedikit ngantuk-ngantuk mungkin Kak, agak lupa tentang RPP ini. Mungkin boleh dijelaskan Kak? Oke. Sebenarnya RPP ini kan hanya istilah yang nama dokumen untuk HKBP. Secara umum ya orang kenal namanya disiplin gereja. Ada yang bilang hukum siasat gereja, tapi kalau hukum siasat gereja itu kan kesannya lebih kayak penghukuman ya. Benar. Jadi secara umum dia dikenal sebagai disiplin gereja. Oleh HKBP dinamakan dengan RPP atau Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon. Aturan penggembalaan dan penghukuman, seperti itu kira-kira. Oke Kak, berlanjut ke pertanyaan yang sedikit lebih dalam. Tadi saya katakan bahwa mungkin beberapa anggota jemaat HKBP yang sudah berada di usia melewati masa katekisasi CD mungkin sudah pernah mendengar materi tentang RPP ini, tetapi mungkin juga ini tidak disampaikan kepada anak-anak yang usianya di bawah itu. Mungkin dengan anggapan ya tentu belum mengerti, dan mungkin kalaupun diberitahu analisanya mungkin belum tajam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Kak, sebenarnya pada usia berapakah sebaiknya RPP, materi tentang RPP ini atau pembelajaran tentang RPP ini penting untuk dijelaskan kepada jemaat-jemaat HKBP? Oke, kalau kita lihat dari kan di HKBP itu ada namanya katekisasi CD yang biasanya dimulai dari ada yang SMP tapi kebanyakan SMA gitu. Nah, harusnya di katekisasi CD, dalam kurikulum katekisasi CD, pelajaran atau materi tentang RPP ini dimasukkan. Jadi
Supaya apa? Supaya mulai dari mereka remaja sampai dia akhirnya betul-betul mengaku imannya sendiri saat naik CD, dia sudah paham apa ini RPP, apa dia sudah paham tanggung jawabnya sebagai seorang eh, Kristen yang seorang warga jemaat HKBP juga, sehingga setelah dia naik CD dia tidak lagi mengatakan oh aku kena RPP gereja jahat dan lain sebagainya. Jadi pemahaman RPP ini sudah harusnya dimulai dari belajar CD seperti itu. Oke Kak. Nah, saya sering mengamati Kak bahwa ada beberapa orang yang beranggapan masih bahwa RPP ini sering disalahgunakan. Karena kita tahu bahwa kata hukum siasat gereja ini sedikit mengerikan di telinga kita gitu ya Kak. Karena Iya. jangan sampai saya kena RPP dan sebagainya macamnya. Tapi ada orang yang beranggapan bahwa kadang-kadang RPP ini justru digunakan oleh seorang pelayan untuk misalkan menghukum jemaatnya yang misal dia tidak sukai atau sebagainya. Nah, menurut Kakak sebenarnya bagaimana Kak sebenarnya RPP ini diterapkan dan bagaimana caranya agar pandangan-pandangan itu tidak lagi ada di kalangan jemaat Kak? Nah, memang yang seperti yang dikatakan tadi ya, banyak orang yang berpikir karena pemahaman awalnya adalah RPP ini hukuman, jadi ketika pelayan mungkin tidak suka atau kayak kurang cocok dengan salah satu sintuannya mungkin, dengan warga jemaatnya mungkin, sehingga apa-apa menggunakan RPP. Nah sebenarnya itu harus berangkat dari pemahaman apa sih RPP, apa sih fungsinya, kenapa ada RPP gitu kan. Nah kita harus berangkat dari apa hakikat dan esensi gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, dan sebagai tubuh Kristus dia mengemban sebuah tugas menjadi tangan Allah untuk menyelamatkan dunia ciptaan Allah. Itulah tugas panggilannya secara umum ya. Nah, untuk bisa menjalankan tugas panggilannya ini gereja butuh alat. Apa alatnya? Itu tata gereja. Tata gereja itu apa saja isinya? Ada kalau di HKBP kita punya konfesi, itu tata gereja. Kita punya aturan peraturan, itu tata gereja. Kita punya RPP, kita juga punya agenda. Nah, itu bagian dari tata gereja. Nah, karena tadi tujuan tata gereja adalah alat untuk bagi gereja untuk bisa menjalankan panggilannya. Ketika alat itu ternyata dipandang atau dilihat tidak lagi mampu menjadi alat, tidak bisa lagi mencapai tujuan, ya ini berarti kan harus ada perbaikan. Harus ada revisi, mungkin peninjauan ulang dan lain sebagainya. Jadi RPP dalam yang kita bicarakan ini RPP, tata gerejanya, alat untuk menyelamatkan, bukan alat untuk membuang orang. Bukan alat untuk membalaskan dendam siapapun, seperti itu ya. Entah itu dendam warga jemaat kepada parhalado atau parhalado ke warga jemaat gitu ya. Nah, ketika ini dipahami dengan baik dari awal bahwa tujuannya adalah membantu gereja menjalankan tugas panggilannya, maka gak akan ada lagi orang beranggapan oh pendeta itu meng-RPP aku karena dia tidak suka padaku. Bukan lagi seperti itu. Tapi melihat apa salahku. Itu yang pertama. Yang kemudian RPP ini bukan dia salah lalu dia dibuang. Tapi dia salah supaya dia tahu kesalahannya. Supaya dia tidak terbuang tapi dia diselamatkan. Sama seperti kata Alkitab kan. Allah itu bukan, dia tidak suka pada kematian orang fasik, tapi dia ingin orang fasik itu selamat dan bertobat dari dosa-dosanya supaya dia hidup seperti itu. Nah jadi sebenarnya nggak ada itu kalau dibilang RPP itu menjadi alat pasombuta gas atau untuk membalaskan dendam, itu nggak benar. Berarti itu hanya anggapan aja ya Kak. Oke, lanjut nih Kak, berangkat dari statement Kakak tadi, bahwasanya memang tujuannya adalah tentu saja untuk memperbaiki apa yang, mungkin dilakukan secara tidak sengaja atau ada yang sengaja tapi tidak sengajakan begitu. Nah, muncul kemudian pemikiran bahwa kadang-kadang Kak, ini berbentrokan juga dengan hukum negara, dengan undang-undang misalkan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam RPP ini kan ketika sudah dilakukan penggembalaan
akan diberitakan di gereja dalam tikting. Nah, kemudian ada orang yang berpikir bahwasanya jika itu terjadi, ini sama saja dengan melakukan pencemaran nama baik. Nah, ini bagaimana Kak untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Yang pertama mungkin bagaimana gereja membatasi hal itu dan bagaimana gereja meresponi hal itu? Oke. Untuk mencegah muncul pemikiran yang dan tindakan yang seperti itu ya, menganggap pencemaran nama baik lalu dilaporkan. Menurut saya kita harus kembali kebetulan saya bawa ini buku RPP-nya. Ada kalau di RPP kita kebetulan belum pernah diterjemahkan ya, masih dalam bahasa Batak. Itu ada tahapan, ada A, B, C, D, E, ada 5 berarti. Ada 5 tahapan. Tapi sebelum sampai ke 5 ini kan tadi seperti tadi saya bilang harus paham dulu apa esensinya RPP. Lalu sampailah ke tahapan ini, ada namanya panogunoguon atau panorangion tuhuria yang kalau kita terjemahkan harus ada penjelasan. Siapakah yang memberikan penjelasan tentang RPP ini, tentang aturan di gereja, yaitu pelayan, terutama dalam HKBP full timer ya, pelayan penuh waktu. Nah, dituliskan di sini bahwa perlu diberikan penjelasan, pemahaman apa makna, apa tujuan RPP katanya. Sehingga ketika dijalankan RPP itu orang tidak lagi melihat itu sebagai hukuman karena tadi ada dendam, benci dan lain sebagainya, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab jemaat itu, tubuh Kristus itu kepada Kristus sang kepala gitu kan. Nah karena itu yang pertama dikatakan togu-togu do ruas nihuria itu habuluson mula-ulaon. Jadi perlu ada pembimbingan dari full timer kepada seluruh warga jemaat supaya dia betul-betul tulus mengerjakan segala pekerjaannya, tidak bertentangan dengan firman Allah. Ya. Supaya apapun dia kerjakan itu menjadi puji-pujian kepada Allah, persembahan kepada Allah. Lalu apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu bagaimana dengan aturan HKBP? Itu harusnya dijelaskan. Nah, ketika tahapan itu dilaksanakan, itu sudah RPP. Lalu ada tahapan kedua, si jaga honoton, yang harus atau yang perlu dijaga. Apa itu yang perlu dijaga? Ada pikiran dengan rencana-rencana di otak kita, di hati kita yang membuat kita akhirnya menjauh dari firman Tuhan. Ketika itu terjadi, itu dilihat ada gejalanya oleh parhalado, oleh sintua atau oleh partohonan yang lain, pendeta mungkin, guru huria mungkin, bibel prodian diakones, maka itu harusnya dijaga. Dengan cara apa dijaga? Ya dengan cara menegur seperti itu. Bisa juga memanggil seperti itu kan. Nah si jaga honoton itu yang kedua. Tadi yang pertama memberitahu, lalu ketika kita lihat ada kecenderungan untuk melakukan kesalahan, itu kita antisipasi. Lalu yang ketiga si pasingot tonoton katanya. Harus diingatkan, harus ditegur. Setelah ada fenomena kita antisipasi, mungkin ada nanti yang sudah betul-betul dilakukan kesalahannya, ya itu harus diingatkan. Dikatakan di sini supaya dia langsung bertobat, mengakui salahnya dan tidak mengulangi lagi. Ya. Lalu ada tahapan yang keempat, pamicangion, masa ujian atau percobaan atau skors. Nah, di pamicangion ini pun tahapannya ada beberapa lagi, yaitu ada 4. Yang pertama diingatkanlah yang bersalah itu 2-3 kali. Oh kamu sudah salah seperti itu. Baru dibawalah dia ke rapat parhalado tahapannya yang dipimpin oleh pendeta resort atau wakilnya. Lalu yang ketiga haruslah dibuat surat tertulis dari jemaat itu kepada orang yang melakukan salah ini, baru ditiktingkan. Nah, harus ada hal yang diingat di sini, dikatakan bahwa saat dia dibawa dalam rapat, dibahas oleh rapat parhalado,
jangan terlalu berat, mungkin lebih tepat dalam bahasa Batak, sotung ma posihu uhumi gabe mandele ibana, manang maneaku gabe langgus rohana. Jangan terlalu berat hukumannya sehingga dia akan menjadi putus asa, akan menjadi berbalik, tidak mau ke gereja lagi, seperti itu. Atau jangan terlalu ringan sehingga dia merasa sepele kok yang ku lakukan, bisa kok begitu lagi besok, cuma ini kok hukumannya, seperti itu. Nah, tahapan yang terakhir ketika tidak lagi bisa diselesaikan, dia tidak mau mengaku dosanya, dia tidak mau bertobat, maka dipabalilah parsalaisian huria. Dibuatlah surat hatorangan bahwa dia tidak boleh lagi ikut dalam parpungan halak Kristen, atau tidak boleh ikut perjamuan kudus, tidak boleh membayar dang jaloon guguan huria sian ibana, dia tidak lagi diperbolehkan membayar pelian tahun dan lain sebagainya yang seperti yang tertulis dalam ini. 5 tahapan itu. Tapi yang seringkali dilewatkan orang hanya langsung ke di tikting. Meski tiktingnya itu pun mengabaikan, dia dibawa, dihadirkan dalam rapat parhalado dan tidak diberikan surat kepada dia bahwa dia kena RPP. Oke Kak. Iya, saya jujur saja Kak, memang sering sekali melihat peristiwa bahwasanya memang tahapan-tahapan yang tadi Kakak sebutkan itu seakan-akan dilompati. Maka untuk anak-anak seusia saya biasanya langsung beranggapan bahwasanya hukum siasat gereja adalah sejenis tindakan ya mempermalukan, karena itu disampaikan langsung di gereja, jadi seluruh jemaat tahu, tanpa seharusnya kami juga mengetahui bahwa oh itu sudah ada tahapan-tahapannya. Dan kalau saya boleh memastikan Kak, apakah benar seandainya RPP ini dilakukan sebenarnya tujuannya ketika seseorang terkena RPP maka itu disampaikan di gereja. Nah, tujuannya disampaikan, bentar ya Kak, ini ada agak mengganggu ya. Tujuannya disampaikan adalah agar teman-teman seimannya bisa bukan hanya tahu, tapi untuk juga saling menguatkan dan mungkin mendoakan, atau juga membawa dia ke dalam keadaan yang lebih baik gitu Pak. Ya, sebenarnya di tikting itu bukan untuk mempermalukan ya. Itu cara berpikir yang salah. Karena RPP ini bukan diberikan oleh pendeta, bukan diberikan oleh pimpinan gereja, tapi oleh huria, oleh jemaat. Dalam rangka menjaga kekudusan, dalam rangka menyelamatkan, menarik dia kembali dari dosanya. Maka dia harus ditikting untuk menyatakan bahwa inilah jemaat ini, gereja ini sudah melakukan tugasnya untuk menegur dia dan tahapan-tahapan tadi, memberikan waktu kepada dia untuk menyadari dosa-dosanya, lalu nanti dia akan dikembalikan lagi. Jadi bukan dalam rangka menghukum, bukan dalam rangka mempermalukan. Sekaligus setelah itu di dalam doa syafaat, marilah kita doakan dia supaya jangan sampai dia mau lagi digoda oleh iblis, seperti itu ya. Karena memang godaan iblis ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Oh mungkin itu yang perlu ditekankan kepada kita semua ya Kak, bahwasanya ya hukum siasat gereja bukan untuk menghukum, bukan untuk mempermalukan, dan juga mungkin yang harus paling digarisbawahi adalah ini bukan diberikan oleh seorang pelayan saja ya Kak, tetapi diberikan oleh huria, oleh kita semua teman-teman yang di gereja itu. Jadi jangan sampai berpikiran bahwasanya oh ketika seseorang terkena RPP justru pelayan itu yang memberikan, bukan teman-teman. Tetapi itu adalah dalam rangka kita sesama orang Kristen mempunyai tanggung jawab yang sama ya Kak, untuk membawa saudara kita kembali ke jalan yang benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, sebenarnya mungkin ini sedikit pribadi, tapi juga cukup penasaran karena ada yang pernah bertanya kepada saya Kak. Gereja tetangga, gereja non HKBP tidak memiliki hukum siasat gereja seperti kita. Nah, ini seringkali dipikirkan menjadi tindakan kasih mereka. Bahkan ketika ada orang yang terkena RPP dari gereja HKBP ke gereja lain, dia akan disambut begitu saja, tidak ada hal-hal lain. Sementara HKBP tetap memilih untuk melakukan RPP. Nah, apakah hal ini seolah-olah berkaitan dengan ya kurang mengasihi atau bagaimana Kak? Nah, ini tadi kembali lagi ke
pemahaman yang salah ya sebenarnya. Kalau salah di awal memang memahami akan rentetannya sampai ke ujung ini agak repot Panjang ya, ya. panjang ya. Nah, bukan hanya KBP sebenarnya punya disiplin gereja. Karena kan ada 3 Ciri gereja yang ciri benar, Kak. gereja yang benar. Satu, jika firman itu Diberitakan. PLPB diberitakan dengan benar, sakramen itu dilayankan dengan benar, dan yang ketiga ini disiplin gereja itu dijalankan dengan benar. Itu yang ketiga itu kan dari tambahan dari Calvin. Nah, maka gereja-gereja Calvin juga sangat menekankan ini. Tapi kalau mungkin denominasi yang lain saya kurang tahu ya. Tapi di luar HKBP, bukan hanya HKBP satu-satunya yang memiliki disiplin gereja. Cuma kalau dibilang mungkin yang paling sering ya, itu kasus MBA, Married by Accident, seperti itu. Sudah salah langkah, hamil duluan, tidak diberkati di HKBP, lantas diterima di tempat yang lain, dengan pikiran nanti yang penting diberkati dulu di gereja lain, nanti manopoti mulak di HKBP. Nah, menurut saya itu pemahaman dan praktik yang salah. Kenapa? Karena esensinya awal adalah RPP ini kan untuk menyelamatkan, bukan untuk membuang orang. Maka kita harus akui bahwa masih ada kekurangan di RPP kita ini. Ya karena juga ini produk tahun 1987 ya. Nah, harusnya kalau tahapan-tahapan mulai dari Panogunoguon, mulai di katekisasi Sidi dilakukan, maka menurut saya akan semakin minim lah kesalahan-kesalahan yang seperti itu, sehingga kalaupun terjadi orang tidak akan lari ke gereja yang lain dengan anggapan oh mereka lebih mengasihi ketimbang HKBP, bukan, tapi dia akan menyadari oh saya salah, saya akan terima konsekuensinya, nanti saya akan minta pengampunan. Pasti harusnya berbeda orang yang diberkati memang tanpa melakukan dosa sebelumnya dengan orang yang sudah melakukan dosa sebelumnya. Dengan penekanan orang yang MBA ini, penekanannya adalah bahwa mereka sudah bersalah, tapi mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kan prinsip tadi menyelamatkan kan berarti kan harusnya gereja mengajarin jemaatnya kalau sudah buat dosa ya harus ditanggung-jawabi kan begitu. Tapi kenapa gereja lebih sering ada orang yang sudah melakukan kesalahan lalu akhirnya bertanggung jawab untuk menikah, malah dilempar ke tempat yang lain. Nah, di situ ada blind spotnya RPP HKBP, dan yang saya juga pernah diskusi dengan Opung Emeritus Eporus Emeritus J.R. Taurup mengatakan ya sama seperti prinsip hukum gereja ini kan hukum gereja ini tidak ada yang paku mati benar sepanjang masa ya, selalu ada blind spotnya. Ya karena ini sudah produk 1987 dengan pemahaman waktu itu, sudah waktunya mungkin ini kita revisi atau perbaharui lagi seperti itu. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Kak, tentang apabila seorang jemaat sudah dijatuhi RPP, itu sebenarnya dia statusnya bagaimana, Kak? Apakah dia masih termasuk dalam persekutuan secara full, baik itu secara dia pribadi dan juga secara spiritual atau bagaimana? Nah, kalau ini saya bawa beberapa dokumen ya. Kalau di aturan peraturan dikatakan kalau orang yang kena RPP itu kan tidak berhak seperti membuat membaptis anaknya, dia tidak bisa, lalu menerima perjamuan kudus, dia tidak bisa mendapatkan pelayanan gereja, dia tidak bisa seperti itu. Nah, kalau di RPP ini sendiri kan sepertinya ada 2 jenis gitu ya. Yang pertama di tikting, yang sampai di tikting itu, lalu di pabali. Nah, ketika di pabali ini dikatakan dang tarului be ibana di aka artani debata. Dia tidak boleh lagi tidak berhak mendapatkan harta spiritual seperti itu yang dari Tuhan Allah. Dia tidak boleh menerima perjamuan kudus ya kan. Jika suaminya sepakat dengan istrinya dalam melakukan dosa itu, maka dua-duanya
eh, tidak dianggap lagi sebagai sesama orang Kristen, sehingga tidak boleh lagi dilayankan baptisan kudus kepada anaknya gitu ya. Dia tidak boleh mendapatkan surat keterangan parhuriawan apapun kepada mereka. Nah, tapi terakhir ini saya ada baca tulisan dari Opung JR Hutauruk, dan menurut saya ingat ada satu kayak seminar atau kuliah umum, saya lupa, di STT Jakarta waktu itu membahas tentang disiplin gereja. Ini lebih apa ya, ekumenis ya, karena satu Indonesia gitu. Nah, memang lebih sering di kita ini kita menyelamatkan aturannya, bukan aturan menyelamatkan orangnya, seperti itu ya. Nah, ternyata sama dengan saya lihat agenda kami pernah bahas di mata kuliah hukum gereja, ada kata ketika madabu uhum tuhuria kepada orang yang bersalah di gereja, itu dikatakan hupasahat masih anu, sebut namanya tutangan nisibolis. Artinya maka kita sampaikanlah si anu, sebut namanya, kepada tangan si jahat atau iblis. Secara logika, apa yang sudah kita sampaikan pada iblis tidak mungkin lagi bisa kita ambil. Nah, ternyata setelah saya baca artikel atau tulisan dari Opung JR Hutauruk, hasil penelitian beliau, karena beliau punya begitu banyak dokumen ya, RPP itu sama dengan isi RPP di tahun 1897 yang mengadaptasi pemahaman teologi abad 19 ya. Dikatakan bahwa mereka itu tidak betul-betul dihukum, tidak boleh berhak dapatkan pelayanan apapun dari gereja karena mereka sudah bersalah. Nah, yang agak anehnya di agenda kita juga ada liturgi untuk manjakon mula, menerima kembali. Nah, ini agak agak bertentangan ya. Kita sudah sampaikan ke tangan simbolis, tapi kalau di RPP dikatakan minimal 6 bulan masa skorsnya itu, dia kembali manopot, dijakon mula. Masa yang sudah kita sampaikan ke tangan iblis lalu nanti 6 bulan kemudian minimal kita ambil lagi dari tangan iblis dengan acara liturgi ibadah seperti itu. Itu menurut saya agak gimana ya? Agak ambigu gitu ya. Nah, ini kata-kata dalam artikel yang dituliskan Opung JR. Praktek penghukuman abad ke-19 masih diberlakukan HKBP hingga saat ini. Adalah tugas teologis dari HKBP untuk meneliti apakah isi agenda ini masih dilakukan atau tidak. Adalah tugas bidang liturgi HKBP untuk merevisinya sesuai dengan ajas Injil dalam Alkitab. Karena masih dikatakan kalau dia kena RPP, kalaupun dia meninggal dia tidak boleh dilayani, dikuburkan secara ada agenda. Lalu katanya Dang Tanaumon dia tidak boleh dikubur bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Itu kan sungguh mengerikan, dan ternyata itu warisan dari penghukuman abad ke-19, padahal sekarang sudah abad ke-21 seperti itu. Oke Kak, kita tahu bahwasanya poin inti dari RPP adalah pada penggembalaan. Nah, banyak sekali sebenarnya jenis-jenis dosa yang mungkin dilakukan oleh jemaat, apalagi makin kesini sekarang turunan dosa makin beragam begitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya teknis gereja saat melakukan RPP ini, tadi mungkin kakak sudah jelaskan, tetapi sebenarnya parameternya itu apa Kak? Kayak tadi kakak katakan bahwasannya di RPP dikatakan maksimal atau minimal 6 bulan Minimal itu ya, 6 bulan. Minimal 6 bulan. Nah, ini parameternya seperti apa Kak? Apakah misalkan ya menurut pelayannya ini sudah sangat gawat jadi harus 1 tahun dan sebagainya. Itu bagaimana Kak? Nah, kalau di RPP kita memang dibilang panibangion nih rapot parhalado naniuluhon nih paditaresot. Berdasarkan hasil rapat majelis jemaat yang dipimpin oleh pendeta resot. Nah, ini jadinya relatif ya, meski dibilang minimal 6 bulan, tapi tadi dosanya terlalu berat atau tidak, seperti itu pertimbangannya.
Ya menurut saya jadinya memang menjadi majelis jemaat itu nggak bisa sembarangan. Artinya harus hati-hati, harus bijaksana, dan selalu karena Kristen itu punya dogma Trinitatis ya. Jangan lupakan pertolongan Roh Kudus seperti itu. Yang sering kali dalam prakteknya kita lupa bahwa kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam mengambil keputusan seperti itu. Nah, tapi apakah ini bisa nanti dikatakan menjadi parameter atau tidak? Nanti silahkan masing-masing menilai. Yang harus diingat adalah apapun keputusan yang kita ambil, dasarnya adalah ingin menyelamatkan orang tersebut, mengembalikan dia ke dalam tubuh Kristus kembali, supaya dia hidup, bukan supaya dia mati. Tapi menyelamatkan di sini bukan dalam arti yang konotasi ya, bukan oh ya udah yang ini diselamatkan di sana, enggak, tapi semuanya harus sama. Sesama tubuh Kristus, sama kayak tubuh kita. Kalau tangan kita sakit, kita berusaha mengobatinya supaya sembuh, supaya kalau bisa jangan diamputasi. Seperti itu prinsipnya. Bukan aku nggak suka dengan jariku yang ini, ya udah kalau sakit dipotong aja, tapi yang ini jangan dong, jangan. Prinsipnya sama, untuk menyelamatkan supaya dia hidup. Itu parameternya menurut saya ya. Oh, masih berkaitan dengan hal itu, Kak. Kita tahu sekali bahwasanya sekarang macam-macam dosa makin banyak, kayak mungkin dahulu hanya ada lesbian, gay dan sebagainya, sekarang sudah LGBTQ, mungkin nanti ada KZ dan sebagainya Kak ke depannya. Nah, kira-kira menurut Kakak sendiri sebagai seseorang yang bergelut di bidang hukum siasat gereja, sebenarnya apakah RPP HKBP ini kira-kira masih akan sanggup Kak untuk, berkaitan untuk apa ya, bukan berkaitan, untuk, menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin nantinya makin kompleks tersebut, Kak? Kalau yang RPP sekarang saya rasa karena tidak detail ya, kurang detail lah saya bilang. Ini lebih banyak kalau kita baca RPP kita sekarang ini lebih banyak ke arah adat. Seperti gondang, mangukal holi. Ya memang masih dilakukan orang Batak. Tapi ada yang tadi seperti kayak kamu bilang tadi, dosa turunan ya, turunan-turunannya, jenis-jenisnya gitu. Yang tidak lagi tercover di sini. Ada LGBT tapi hanya satu poin bahwa ditolak. Tapi ditolaknya seperti apa kan akhirnya ambigu. Akhirnya kayak sekarang HKBP tidak punya faith statement seperti itu yang mengatakan apakah LGBT ini ditolak oleh HKBP, apakah LGBT ini menurut HKBP ini berdosa atau seperti apa, kan belum ada. Jadi menurut saya itu yang harus di cover oleh RPP ini dan juga oleh konfesi. Meski dalam dunia hukum gereja kata-kata menjudge itu dihindari karena menganggap itu dosa atau tidak dosa menurut saya bukan ranahnya kita, tapi ranahnya Yesus sendiri, ranahnya Tuhan seperti itu. Sebagai ciptaan Tuhan, kita hanya bisa mengasihi mereka, membawa mereka untuk mengenal Yesus Kristus supaya mereka hidup. Itu yang belum tercover di sini. Hanya sekedar mengatakan itu dosa, seolah-olah gereja mengutuk. Saya tidak bilang gereja mengutuk ya, tapi seolah-olah gereja mengutuk melalui kata-kata dosa itu tadi. Akhirnya orang berkamuflase, aku LGBT tapi supaya aku jangan ditolak, supaya aku tetap bisa ke gereja menyembah Tuhan, aku pura-pura lah. Nah jadi RPP belum mengakomodir hal-hal yang seperti itu, karena bisa dipahami RPP ini sudah 30-an tahun, dunia sangat berubah cepat, bahkan hitungan detik begitu banyak perubahan. Ya mungkin pekerjaan berat untuk komisi RPP ya, untuk menutupin blind spotnya ini. Oke Kak, untuk menutup segmen ini mungkin Kak, tadi sebenarnya saya sudah mengungkit sedikit tentang bagaimana dilemanya jemaat terhadap pandangan soal RPP ini. Mungkin sebagai pesan juga dari Kakak yang secara khusus melakukan studi tentang hal ini, boleh disampaikan Kak bahwasanya RPP ini begini dan sebaiknya pikiran-pikiran yang seperti ini tidak perlu lagi ada. Mungkin boleh disampaikan Kak. Oke, terima kasih. Saya hanya mau mengatakan bahwa marilah semua
semua warga jemaat, semua pelayan pertohonan HKBP, mari kita memahami bahwa RPP ini adalah alat supaya gereja bisa menjalankan tugas panggilannya, menyelamatkan manusia menjadi tangan Allah untuk menyelamatkan dunia ciptaannya ini. Karena Allah pun sangat mengasihi dunia ini, masakan kita tidak mengasihi dunia ini. Nah, bukan RPP-nya yang mau kita selamatkan tapi orangnya. Oleh karena itu, jangan biasakan menurut pendeta resotku dulu, kata presesku dulu, jangan lagi. Belajarlah dari sumber primer, jangan dari sumber sekunder apalagi tertier seperti itu. Belajarlah dari sumber primer, kalau bicara RPP HKBP, sumber primer kita ya RPP seperti itu. Bacalah, di sini ada Panugunoguon, di sini ada si Jagahonoton, di sini ada si Pasingotonoton, di sini ada Pamicangyon, dan di sini ada Pabalihon. Jangan pernah kita langsung melakukan mempraktekkan RPP ini tanpa kita betul-betul membaca, betul-betul memahami RPP ini dari sumbernya langsung, dari buku RPP-nya sendiri. Dan RPP sekali lagi adalah alat. Kadang-kadang cangkol tidak mampu lagi untuk membantu kita membajak sawah, maka dibutuhkan yang kerbo. Kerbo tidak sanggup lagi, maka dibutuhkan traktor. Karena RPP ini juga buatan manusia, ya pasti suatu saat dia punya ruang dan waktunya. Ada waktunya juga dia tidak bisa mengakomodir lagi hal-hal, masalah-masalah yang terjadi di zaman ini. Marilah kita sama-sama mengakui bahwa ada kekurangan lalu kita perbaiki bersama-sama berdasarkan hakikat dan esensi gereja. Itu saja. Terima kasih banyak Kak untuk setiap paparan yang Kakak sampaikan kepada kami dan juga kepada teman-teman di rumah yang kami harap tentu saja Kak untuk memberi pemahaman selama ini yang masih berpikir kalau RPP itu menyeramkan, tidak teman-teman. Karena ini usaha kita bersama supaya kita bisa hidup di dalam Kristus ya Kak. Ya. Oke. Teman-teman, itu adalah penutup kita di segmen yang pertama ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut di segmen yang kedua yaitu segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Sesaat lagi teman-teman.